Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Syukur alhamdulillah di hari yang cerah ini, di pertengahan dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat, dan siapapun saudara kita, keluarga, tetangga, tetolan yang sedang diuji dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di dalam salah satu surah, yaitu surah Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman di antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Inilah hakikat tujuan untuk apa kita diciptakan di alam dunia ini sama sekalian, dalam rangka beribadah, menyembah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sendiri sama sekalian ragamnya ada banyak sekali. Ada yang disebut dengan ibadah yang sifatnya hati, ada ibadah yang sifatnya lisan, ada ibadah yang sifatnya anggota badan. Di antara ibadah yang sifatnya anggota badan seperti ibadah sholat yang barusan kita lakukan, di situ terkumpul antara tadabbur hati, ucapan lisan, kemudian ada gerakan berdiri, ruku, sujud hingga salam. Ada pula ibadah yang lain, yaitu ibadah lisan, di antaranya adalah zikrullah, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pula yang disebut dengan ibadah qalbiyah, yang merupakan pembahasan kita kali ini sama sekalian, ibadah-ibadah yang sifatnya hati. Nah, kita bahas beberapa di antaranya. Satu di antara ibadah qalbiyah sama sekalian dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-khauf, rasa takut. Rasa takut maksudnya seorang hamba itu tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dalam hal ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan takut itu ada dua. Ada takut yang sifatnya ibadah, ada takut yang sifatnya tabi'i atau hal yang wajar pada diri manusia. Takut yang sifatnya ibadah sama sekalian, misalnya takut akan ditimpa oleh musibah, takut akan ditimpa sakit, takut tidak akan mendapatkan rezeki, takut akan mendapatkan kemudaratan, takut akan meninggal dunia, sakit dan sebagainya. Maka ini semua tidak boleh kita berikan rasa takut tersebut kecuali kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa takut kepada siapapun, termasuk kepada makhluk, karena tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita merasa takut, dan ini takut yang sifatnya ibadah. Kemudian yang kedua, ada takut yang sifatnya tabi'i atau hal yang wajar. Misalnya takut dari binatang buas misalnya, takut dari api misalnya, takut dari musuh misalnya. Ini takut yang sifatnya kewajaran. Nah, apa perbedaannya takut yang sifatnya ibadah dengan takut yang sifatnya tabi'i? Perbedaannya, kalau takut yang sifatnya ibadah, biasanya seorang hamba mendekat kepada apa yang dia takutkan. Dalam hal ini kita takut kepada Allah, maka kita dekat kepadanya, menyembah kepadanya, bertakarub kepadanya. Seorang hamba tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya bencana.
Bencana apapun yang datang di alam semesta ini sama sekalian, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa memberikan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti seandainya terjadi sesuatu yang mudah-mudahan kita terhindar darinya, itu tidak mungkin dari kekuasaan atau kepemilikan makhluk untuk memberikan bencana kepada siapapun, pada satu daerah, satu negeri, satu kaum dan sebagainya. Nanti jangan sampai seseorang terbisiki oleh syaitan, kemudian dia memberikan takorubnya, ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada jin, baik kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau siapapun berupa takorubnya, baik dengan menyembelih kurban yang peruntukkan kepada selain Allah, baik dia memberikan sesuatu bentuk ibadahnya kepada selain Allah tersebut karena khawatir tertimpa musibah dan sebagainya. Ini termasuk salah satu hal yang menodai nilai-nilai tauhid seorang hamba. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar beriman. Orang yang melandasi hidupnya dengan takut hanya kepada Allah, dia akan merasa tentram jiwanya karena dia yakin yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk cakupan keimanan kita kepada takdir. Tidak mungkin seorang hamba bisa memberi mudarat ataupun memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang bisa mencelakakan, bisa memberikan sebuah apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Ikhlas misalnya Allah berfirman, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kepadanya kita bergantung karena dialah yang maha menguasai alam semesta, dialah yang mengatur segala urusan hamba-hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sama sekalian di antara ibadah qalbiyah, ibadah yang sifatnya hati, yaitu disebut ar-raja. Ar-raja yaitu harapan. Seorang hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap apa sama sekalian? Berharap maghfirahnya, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang terbaik di akhirat kelak. Ini merupakan rasa raja di dalam diri seorang hamba. Dalam kehidupan kita, dalam beribadah, rasa ini perlu kita maksimalkan. Misalnya saat sholat, tidak hanya semata-mata kita menunaikan, tapi hendaknya ada rasa berharap mendapatkan apa? Pahala yang terbaik di sisi Allah, supaya sholat kita diterima. InsyaAllah bulan depan kita menyambut bulan suci Ramadan. Di situ tidak hanya penunaian ibadah puasa, tapi hendaknya ada makna dari dalam diri kita, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ingin meraih pahala yang terbaik di sisinya. Ini merupakan rasa roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah, kepada Rabbnya sesuatu apapun. Rasa harap termasuk ibadah qalbiyah. Kemudian yang ketiga sama sekali, di antara bentuk ibadah qalbiyah yaitu tawakkul, atau bahasa Indonesianya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan makna tawakkul adalah tafwid wal i'timad, ya, artinya kita memasrahkan urusan kita, menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah semata. Nah, ini masalah hati sekalian. Memasrahkan urusan kita. Apa urusan kita? Misalnya urusan tentang keselamatan, keberhasilan, kesembuhan, kebaikan di dalam hidup kita, keberkahan dan sebagainya, gantungkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ucapan kita ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari sisinya. Insyaallah langkah kita ketika melangkah dari rumah menuju ke tempat pekerjaan kita, menuju kemanapun, insya Allah mudah-mudahan mendapat inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Tawakal sama sekalian ini insya Allah akan memudahkan urusan seorang hamba. Tawakal tidak menafikan sebab. Artinya dengan tawakal tetap perlu ada sebab atau ikhtiar. Misalnya seseorang yang sedang sakit,
lalu dia berikhtiar ya, dengan meminum obat, dengan mendatangi dokter, rumah sakit dan sebagainya. Ini semua termasuk bentuk ikhtiarnya, termasuk bentuk usahanya. Tetapi tawakalnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rezeki misalnya, kita bekerja, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil, namun tetap tawakal kita bukan terhadap pekerjaan tersebut, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini diberikan contoh seseorang yang menanam tumbuhan. Ya, kita menanam tumbuhan yang kita inginkan, itu bentuk ikhtiarnya, bentuk usaha kita. Tapi kita tetap yakin yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata perbuatan kita. Dengan tawakal, insya Allah akan menjadikan seorang hamba lebih mudah urusannya, lebih dilancarkan karena dia menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam contoh dalam Al-Quran misalnya, kita lihat perbandingan yang jauh antara Qarun dengan Nabi Sulaiman. Ya, Qarun ketika diberikan harta yang banyak, yang menyombongkan diri, dia merasa itu adalah hasil usahanya, hasil kecerdasannya. Innama utitu ala, ya aku hanya diberikan rezeki karena hasil kecerdasanku atau hasil kepintaranku. Innama utitu ala ilmi. Adapun Nabi Sulaiman ketika didatangkan singgasana Ratu Balqis, beliau menisbahkan kepada Allah, ada min fadli Rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Dia berdua di ashkuru am akfur. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan diberikan kemudahan, dan dia termasuk orang-orang yang memiliki tingkat iman yang tinggi. Kita perhatikan dalam surat Al-Anfal di bagian awal-awalnya, di antara ciri orang-orang yang beriman sama sekalian, Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan coba kita cerminkan dalam diri kita, ketika itu sudah ada, ini termasuk ciri seorang mukmin yang hakiki. Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum iman, imannya bertambah. Nah, coba kita setel tilawatul Quran, kita dengarkan bacaan Al-Quran, bagaimana respon diri kita. Ketika diri kita senang menikmati bacaan tersebut, insya Allah ini tanda hati kita dalam keadaan kebaikan. Jadi kita suka bacaan tersebut, suka mendalami, mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau seseorang tidak kuat untuk mendengarkan Al-Quran, maka hendaknya dia mengintrospeksi dirinya, khawatirnya imannya dalam keadaan turun. Karena ciri orang yang beriman, dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum iman, bertambah imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan ada tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Satu di antara ciri mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar yang maksimal, ditambah tawakal yang maksimal, ditambah doa, insya Allah taala mudah-mudahan sama sekalian segala urusan kita menuju kebaikan, baik yang berikhtiar untuk sembuh, yang berikhtiar mendapatkan ilmu, yang berikhtiar mendapatkan rezeki dan sebagainya dari segala urusan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk demikian kita juga mendapatkan pahala dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang sifatnya fardhiyah tersebut. Mudah-mudahan dalam renungan yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada diri saya dan para jemaah sekalian, dan semoga kita diberikan keteguhan di atas iman, di atas tauhid, di atas akidah yang benar, dimudahkan kita untuk beramal soleh sampai akhir hayat kita nanti, semoga dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dipertemukan dengan syahrul mubarak, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah pada bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.